Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Faya hayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya bahwa ayat ini memerintahkan untuk mengerjakan secara lahir dan batinnya untuk melaksanakan salat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya, salatlah bersama orang-orang yang salat. Ini adalah perintah untuk melaksanakan salat secara berjamaah dan menunjukkan petunjuk akan wajibnya salat berjamaah. Rukuk juga di sini mewakili salat, menunjukkan bahwa rukuk adalah rukun salat dan menunjukkan wajibnya rukuk di dalam melaksanakan salat. Mengenai keutamaan salat berjamaah disebutkan dalam hadis, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap muslim boleh mendirikan salat berjamaah di mana saja dia inginkan, asal tempat tersebut yang digunakan untuk salat tempatnya suci, baik itu di rumah, di lapang maupun di masjid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Utitu khamsan," aku diberi 5 anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah beliau menyebutkan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci, yaitu untuk bertayamum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya salat berjamaah lebih utama di masjid. Salat berjamaah lebih utama dilaksanakan di masjid. Masjid yang dimaksud di sini adalah tempat di mana diselenggarakannya secara rutin salat berjamaah di dalamnya. Zaid bin Habit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Karena sebaik-baik salat adalah salat seorang di rumahnya illal maktubah, kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih. Alasan di antara kenapa salat berjamaah di masjid itu lebih utama, lebih afdal, yaitu masjid adalah tempat yang mulia dan suci. Salat di masjid berarti kita menampakkan syiar Islam dengan banyaknya
jamaah yang sholat di masjid. Maka dalam keadaan aman tanpa ada uzur, Imam An-Nawawi menjelaskan, idza shalla ar-rajulu fi baitihi bi rafiqihi aw zaujatihi aw waladihi, ketika seorang laki-laki sholat di rumah bersama bi rafiqihi dengan temannya, aw zaujatihi atau dengan istrinya, aw waladihi atau dengan anaknya, haza fadilatal jamaah, maka ia tetap memperoleh keutamaan salat secara berjamaah. Lakinnaha fil masjid afdal, kata Imam An-Nawawi. Akan tetapi jika dilakukan di masjid tentunya lebih utama. Wa haitsu kana al-jam'u fil minal masajidi aktsara fahuwa afdal. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid tentu itu lebih afdal, lebih utama. Berbagai hal terkait hukum sholat berjamaah tentunya dalam tinjauan madhab Imam Asy-Syafi'i. Sholat berjamaah dalam sholat Jumat dihukumi fardu ain, yaitu sholat Jumat tidak boleh dikerjakan seorang diri. Dan sholat berjamaah dihukumi dengan fardu kifayah menurut pendapat yang aslah. Berlaku untuk laki-laki dan mukim. Maksud fardu kifayah berarti di negeri atau tempat tersebut ada syiar salat jamaah. Jika masyarakat menyepakati, sepakat mereka bahwa salat berjamaah cukup di rumah saja sehingga tidak tampak syiar salat berjamaah, maka kewajiban salat ini belum dianggap cukup. Salat berjamaah juga disyariatkan untuk kaum perempuan tetapi tidak ditekankan. Tidak seperti halnya kita sebagai kaum laki-laki atau kaum pria. Salat berjamaah bagi wanita boleh dilakukan di masjid atau di rumah. Namun salat berjamaah di rumah bagi wanita tentunya itu lebih utama. Salat berjamaah tidaklah wajib bagi para musafir. Mereka bisa memilih salat dengan berjamaah atau sendirian. Hukum salat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah karena salat di masjid merupakan syiar. Jika sudah ada sebagian menegakkannya, maka kewajiban yang lain gugur. Yang lain bisa mengerjakan salat berjamaah di rumah atau memilih salat secara munfarid atau sendirian. Tentunya salat berjamaah yang di mana masjid tersebut lebih banyak jamaahnya tentunya lebih afdal, lebih utama daripada salat di masjid yang sedikit jamaahnya. Begitu juga salat di rumah yang lebih banyak jamaahnya lebih afdal daripada yang sedikit jamaahnya. Karena salat berjamaah yang jamaahnya lebih banyak tentunya lebih afdal, lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Hal ini dikecualikan salat berjamaah di masjid, walau berjamaah lebih afdal dari salat berjamaah di rumah yang jamaahnya banyak. Jadi salat di masjid dengan jamaah yang sedikit lebih utama dibanding salat di rumah, walaupun di rumah tersebut banyak jamaahnya. Yang kedua, salat berjamaah di masjid terdekat lebih afdal, lebih utama daripada salat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya tapi tempatnya jauh. Dan salat berjamaah wanita itu lebih afdal di rumah dibandingkan mereka harus salat di masjid. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, la rukhsata fi tarkil jamaah. Tidak ada keringanan bagi yang meninggalkan salat berjamaah. Sawa'un qulna sunnah au fardu kifayah. Baik kita memilih pendapat salat berjamaah itu sunnah atau fardu kifayah. Illa min udhrin amin au khas. Kecuali dia boleh meninggalkan salat berjamaah ketika ada uzur secara am, baik secara umum au khas atau secara khusus. Kita boleh meninggalkan salat berjamaah jika ada uzur.
Kemudian apa saja uzur untuk tidak sholat berjamaah, yaitu tidak ke masjid? Tentunya uzur umum ini misal adanya hujan, tetapi disyaratkan dengan adanya masyaqqah atau kesulitan dalam mendatangi masjid ketika hujan itu turun. Adapun secara khusus diantaranya adalah sakit, kemudian ketika dia dalam keadaan haus yang sangat ataupun lapar yang sangat, atau mungkin dia ingin buang hajat, atau mungkin dia takut ketika ke masjid ada sesuatu bahaya yang akan menimpa dia. Kemudian atau dia sedang berpergian takut ketinggalan rombongan safarnya. Atau ketika menuju ke masjid, dia harus menolong orang yang butuh pertolongan dia. Ini semua disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Fala dzikrullahi akbar.